Bahkan aku lulus kuliah S1 itu aktif berprestasi loh yo. Oh. Mantap sobat. Banget. Lulusnya aktif berprestasi loh ya. Nah, Jadi jangan buat alasan broken home itu untuk tidak berprestasi ya teman-teman. Jadi part 2 ini saya dan Bro Gary akan membahas mengenai bagaimana Bro Gary mengenal pelayanan dan bagaimana pelayanan berdampak dalam kehidupan keluarganya. Yuk kita nonton detailnya di part 2 ini. Tuhan memberkati. Berarti mamanya Bro Gary ini kalau misalnya mungkin Bro Gary lagi ulang tahun atau adiknya Bro Gary lagi ulang tahun, belum tentu juga bisa hadir berarti ya. Oke, yang itu jadi akhirnya ibaratnya kayak mungkin tidak sadar, tapi kayak menambah luka gitu ya. yes. Oke, oke. Terus jadi akhirnya gimana Bro Gary? Sampai akhirnya bertahan sampai detik ini nih gimana? Maksudnya apakah selama bertahun-tahun itu menyimpan segala kayak benci, segala dendam, segala marah atau ya sudah, toh aku juga masih bisa komunikasi sama mamaku ya sudah gitu. Meskipun kehadirannya tidak ada gitu. Kalau benci ya enggak lah yo ya. Enggak boleh membenci orang tua ya. Tidak boleh. Enggak. Nanti rezeki Anda seret sobat-sobat muda. Membenci enggak. Cuman ketika ada momen-momen perbedaan pendapat Ya. yang kalau mungkin anak yang biasanya itu bisa mudah berdamai, Oke. ya aku enggak yo. Karena ada amarah, ada luka batin di dalam diriku gitu. Jadi akhirnya kalau ngambekan lama gitu ya. Bisa jadi. Oke. Nah, Iya. itu diperparah ketika aku mulai mengenal pelayanan lebih dalam. Loh, kok bisa jadi lebih parah, Bro? Karena pelayanan ini juga bisa menjadi senjataku yo. Oke. Nah, maksudnya gimana gitu kan? Iya, Semakin aku melayani gitu ya. Semakin aku melayani, aku semakin mengerti tentang Tuhan secara teori terutama ya. Oke. Kan di firman ada toh Tuhan itu membenci perceraian, Benar. ya kan? Benar. Itu jadi senjataku yo. Oke. Terus ketika kayak mamanya Bro Gary ya dikasih hal seperti itu, responnya itu malah tambah jengkel apa tambah menerima sebenarnya? Karena kita ngerti ya, maksudnya kalau kita ini mengajari orang dengan firman Tuhan atau pakai ayat yang secara langsung, kamu tuh harusnya tidak boleh kayak gini. Ini loh ayatnya. Kebanyakan orang kan tambah malah kayak tersinggung, kayak malah emosi gitu. Nah kalau responnya mamanya Bro Gary gimana setelah tahu itu? Mamaku orangnya suka memendam kejengkelannya sendiri. Dia nggak mau ngumbar. Oke. Gitu yo. Yang aku tahu ya, mama nggak apa-apa kok. Gitu. Walaupun aku tahu omonganku itu menyakiti dia. Oke. Gitu. Dan Bro Gary tahu lah, misalnya kondisi saat itu mamanya Bro Gary ya jengkel pasti ya. Iya. Oke. Terus gimana aku maksudnya perjuangannya setelah itu? Setelah mengenal, maksudnya setelah pelayanan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Enggak, jadi gini dulu yo. Kuliah kan? Oke. Kuliah smooth. Lanjut S2 dong. Oke. Lanjut S2 dibiayai orang tua. S2 di luar negeri waktu itu yo. Oke. Di Singapura. Di sana aku ketemu KTM yo, komunitas cell group lah gitu loh. Di waktu kuliah di luar negeri ya. Di Singapura. Dari situ salah satu titik balikku yo. Di KTM kan kita ketika di cell group itu kita kan banyak sharing apa rasa syukur kita gitu kan. Iya. Di situ aku
aku langsung flashback gitu ketika disuruh diajak sharing, aku flashback. Oh, ternyata perjalanan hidupku selama ini baik-baik aja loh. Bahkan aku lulus kuliah S1 itu aktif berprestasi loh yo. Oh. Mantap sobat. Lulusnya aktif berprestasi loh ya. Jadi jangan buat alasan broken home itu untuk tidak berprestasi ya teman-teman. Nah, aku flashback, loh ternyata walaupun aku anak broken home, oh Tuhan tetap menyertai aku kok. Gitu. Oke. Ada kok penyertaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan ngomong kesusahan yang akan kita alami itu nggak lebih berat daripada kemampuan kita, ya betul memangnya. Ya seperjalannya waktu sampai S2 itu ya ada lah pasti kan kesusahan, tapi ya memang nggak seberat itu. Intinya gitu. Baru sadar itu kan setelah kita mengalami ya, bukan ketika menjalani kan ya. Bener nggak Bro Gary? Maksudnya Bro Gary akhirnya merasakan bahwa ternyata pencobaan itu tidak lebih berat daripada kemampuan kita. Itu kan berarti kan saat Bro Gary setelah kan, maksudnya kayak flashback bahwa ternyata percobaan yang tak alami ini mampu kok tak hadapi. Buktinya aku sampai sekarang ini kan intinya seperti itu. Oke. Sampai di situ, nah balik lagi ada adikku. Oke. Ikut ke Singapura? Enggak ikut. Oh, enggak. Kan dia masih, kalau aku S2 itu umur berapa sih? 23 mungkin ya. Ya adikku berarti kan kurangi 6. Masih SMA mungkin ya. Masih SMA. Iya. Ya kurang baik sekolahnya gitu. Jadi pokoknya sampai di poin tertentu itu jalan hidupku sama adikku itu berbanding terbalik, yo. Oke. Gitu. Terus sampai ya itu sampai di kuliah di Singapura, aku jadi flashback, aku tahu itu ada penyertaan Tuhan, sehingga dari situ aku mulai banyak melayani. Ketika pulang ke Indonesia, ke Surabaya, aku banyak melayani. Oke. Terus setelah sampai Surabaya ya, ini balik berarti ya dari Singapura, apa ada perubahan mungkin yang signifikan di keluarga gitu, Bro Gary? Perubahan yang signifikan kalau dalam setahun 2 tahun nggak ada. Nggak ada. Biasa. Okay. Ya menjalani hidup seperti biasa. Tapi setelah aku menikah gitu ya. Setelah aku menikah semakin memburuk. Oke. Gitu. Memburuk. Dalam hal? Ya di keluarga semakin memburuk. Oke. Gitu. Memburuknya seperti apa, Bro Gary? Aku nggak bisa cerita memburuknya gimana. Pokoknya kalau hidupku smooth, yang satunya pasti nggak smooth. Kayak gitu. Oke. Berarti ini tentang salah satu keluarga ya. Oke. Kok karir ya aku? Melayani itu bukan ngomongin tentang karir gitu ya. Pelayanan bukan jenjang ya. Tapi ya di situ pulang ke Surabaya sampai menikah, ya sampai setelah menikah bahkan, ya aku melayani gitu ya. Melayani pertama ya di gereja gitu ya, sama kan melayani sama kamu juga. Iya. Terus mulai ke BPK kayak gitu. Terus juga aku diajak temen untuk belajar agama gitu ya, lebih dalam. Oke. Itu ada Urdu gitu ya, Urdu namanya Opus Dei gitu ya. Aku diajak temen, aku belajar di sana tentang ajaran gereja Katolik gitu loh, di luar firman, di luar Alkitab. Oke. Ya kan? Di situ selain imanku juga bertumbuh, teoriku juga semakin bertumbuh yo. Oke, jadi memperluas pengetahuan juga ya. Iya, bagus, iya. Tapi ketika di dalam keluarga, ketika kita salah menggunakan, jadinya apa yo? Ya menggurui. Nah itu, masalah semakin pelik. Dan ketika masalah di keluargaku semakin pelik, sebenarnya kalau secara teorinya yang kita belajar, ya berdoa lah, ke gereja lah, atau mungkin sakramen lah apa. Tapi faktanya berat ya? Faktanya berat, gitu. Tapi memang
tantangan tantangan kita sebagai pelayan muda itu juga gitu, karena aku sendiri dulu awal-awal ketika memulai melayani pelayanan gitu ya, lebih paham, lebih mengerti ternyata harusnya kita seperti ini, harusnya kita seperti ini. Ya memang akhirnya kejadian yang hampir sama kayak Bro Gary itu. Jadi di rumah itu kayak seperti menggurui keluarga gitu ya. Yang digurui itu nggak cuma saudara, seorang tua digurui ya. Loh, mama ini harusnya gini, Cece ini harusnya gini, dan semuanya seperti itu. Jadi ya memang aku pun juga mengalami gitu loh. Dan selain kamu menggurui dan membuat mereka luka, kamu juga akan dinilai kalau kamu salah sedikit. Oh ternyata. Oh, kelakuanmu gereja-gereja tapi Yang ini. minus. Nah, jadi berat memang jadi pelayan Tuhan itu. Iya. Karena kita juga harus jaga image yang bukan cuma pura-pura jaga image kan, tapi kita memang harus menunjukkan bahwa kita ini memang pelayan Tuhan di kehidupan real kita juga gitu ya. Sampai dari poin itu aku sampai menyimpulkan kayaknya sebagai pengikut Tuhan gitu ya, pengikut Yesus gitu, bukan dari teori, dari perbuatan. Benar. Kalau kita mau melihat perubahan dari orang lain gitu ya, nggak perlu kita kasih ayat-ayat firman, cukup kita doakan, udah gitu, dan kita kasih contoh yang baik. Benar. Itu yang aku pelajarin sih. Iya. Gitu. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin nanti juga bakal punya anak ya, kalau teman-teman merokok dan melarang anaknya merokok, tolong, sangat susah itu teman-teman. Setuju enggak Bro Gary? Soalnya Bro Gary ini tampang boleh muda, anak sudah 3. Top chair teman-teman. Oke lanjut. Jadi akhirnya Bro Gary ini memulai kayak merubah diri sendiri berarti akhirnya. Iya. Salah satu contoh nih yang akhirnya punya dampak. Sejujurnya belum ada yuk. Belum ada. Tapi maksudnya Bro Gary akhirnya apa? Kayak dulu kan sebelumnya kan kayak ini menggurui saudara, menggurui mungkin orang tua, mungkin menggurui istri. Kamu tuh harusnya gini dengan ayat firman dan lain sebagainya. Nah tadi kan Bro Gary bilang akhirnya kan kalau kita ini hanya menggurui dengan ayat, dengan firman, itu kan mereka juga terluka, kita juga akhirnya jadi kayak dijudge juga akhirnya ya. Oh enggak, maksudku apakah dampak dengan yang tadi keluarga besarku itu ada perubahan? Belum ada. Cuman kalau sekarang karena aku juga kan ada keluarga kecil gitu. Benar. Ya paling mudah ya kalau tidur malam ya kita berdoa, ngajak anak-anak berdoa kayak gitu yo. Oke. Terus juga karena sekarang kan misa online, tapi kan juga sudah mulai offline juga. Iya. Kalau aku offline ya istri aku bilangin, ayo misa online ya kamu ya kayak gitu. Oh, oke. Jadi gitu-gitu aja. Gitu yo. Oke. Jika cerita tadi memberkati buat teman-teman kalian semua, tolong share ya, dan juga klik like, subscribe, dan lonceng supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap kita mengupload video baru. Terima kasih, Tuhan memberkati.